ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ruqyah yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, di pagi yang cerah ini Ruqyah kembali hadir untuk Anda. Dan kota Madinah menjadi tujuan tim Ruqyah Trans 7 bersama Ustadz Muhammad Faizar untuk menjalankan ibadah serta terapi penyembuhan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Kota suci kedua umat Islam ini diakui memiliki banyak kelebihan. Selain keberadaan Masjidil Nabawi, Madinah juga diberikan anugerah oleh Sang Pencipta, lahan yang subur untuk tempat tumbuh berbagai tanaman yang banyak disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Salah satunya pohon kurma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ruqyah, sekarang kami sedang berada di perkebunan kurma di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, kota Nabi yang Allah sinari dengan cahaya Islam. Seperti yang kita ketahui, Rasulullah SAW pernah mendoakan suatu kurma yang kelak akan menjadi kurma Nabi dan dikenal dengan nama kurma ajwa. Kurma ajwa salah satu buah-buahan yang langsung Allah turunkan dari surga. Seperti bisa kita saksikan di sini pemirsa, bahwasanya pohon kurma ajwa lebih pendek daripada pohon-pohon kurma yang lain. Persis seperti yang Allah gambarkan dalam Al-Quran, kutufuha daniyah. Yakni pohon-pohon di surga itu mempunyai batang-batang yang pendek yang mudah untuk dipetik oleh para penghuninya. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, Al-ajwatu minal jannati. Ajwa berasal dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa innaha shifaun min kulli sum. Dan kurma ajwa ini adalah penyembuh, obat dari segala macam racun. Dalam ilmu ruqyah, kurma ajwa juga amat baik sekali untuk pengobatan gangguan-gangguan metafisik maupun gangguan jin secara umum. Karena Rasul SAW juga bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Man tasabbaha bi sab'i tamaratin ajwa lam yadurruhu dzalikal yaum summun wala sihrun." Barang siapa yang berpagi hari dengan memulai pagi harinya itu memakan kurma ajwa 7 butir, maka di hari itu dia tidak akan terkena sihir maupun racun. Besarnya manfaat kurma membuat buah ini menjadi salah satu obat pilihan Ustadz Muhammad Faizar saat melakukan terapi ruqyah syar'iyah. Dan pasien pertama yang langsung diruqyah oleh Ustadz Faizar adalah Yati. Ia salah satu jamaah yang melakukan umroh bersama Ustadz Muhammad Faizar. Belum menelan waktu yang panjang, Yati sudah tidak berdaya. Lalu Ustadz meraih tangan kenangan, dan tangan tersebut kemudian ditempelkan ke tubuh Yati. Tetapi ada yang menarik perhatian saya, yakni kenanga terus-menerus bersiul. Dan tindakan bersiul ini Allah firmankan dalam surat Al-Anfal sebagaimana tindakannya orang-orang kafir yang beribadah dengan cara bertepuk tangan dan bersiul-siul. Dan suara siulan yang hampir mirip suara burung, dalam hadis riwayat Imam Muslim dikatakan bahwasanya ketika setan membisikkan bisikan-bisikan yang dia curi dari langit kepada para dukun yang ada di bumi, maka suaranya itu seperti qorqoratud dajajah, seperti cuitan anak ayam.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qur rabbi a'udzu. Ketika Ustadz sedang meruqyah ibu 3 anak ini, kenanga selalu berusaha mengganggu konsentrasi Ustadz. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Kenanga kembali berulah. Ia mengambil sehelai kain dan menggunakan kain itu untuk menutupi wajahnya. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فإذا نفخ في الصور. Tidak sampai di situ saja, kenanga pun menunjukkan ketidaksukaannya hingga berteriak sambil diiringi tangisan yang kuat. فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. Waktu awalnya saya juga nggak tahu kalau dia itu kena akibat sihir yang saya hadapi. Ustadz mencoba menarik kain tersebut untuk memastikan keadaan kenanga. Lalu Ustadz menempelkan wajah kenanga ke wajah Yati yang masih dalam keadaan lemah. Semakin lama diruqyah, semakin deras air mata yang keluar dari kenanga. Memang waktu kecilnya dia belum bisa bicara. Jadi sampai usia 5 tahun itu juga dia belum bisa bicara. Tapi ternyata pas satu hari itu pas maghrib seperti kesurupan. Jadi saya juga agak kaget. Akhirnya saya coba ruqyah dia. Sesaat kemudian, kenanga mengulurkan tangannya seakan meminta pertolongan ke Atika kakaknya, yang saat itu ikut mendampingi terapi ruqyah. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. Pintar. Tuh, mau pakai itu. Pemirsa ruqyah, ada-ada saja tingkah remaja 12 tahun ini. Sekarang ia justru menghindari Ustadz dengan mengumpat di balik gorden. Ibu nggak usah ditahan. Dia mulai bisa melihat jin itu bila sudah gede. Bila dia udah mulai sekolah, Anda bisa bicara lancar, baru dia cerita sama saya kalau dia bisa lihat jin. Sebelumnya dia memang nggak pernah ceritakan isi hati dia. Makan kurma ya? Enak. Pemirsa ruqyah, Yati diminta untuk mengkonsumsi kurma, yakni kurma ajwa. Yati tidak merasa ada keanehan selama memakan buah yang paling dicari saat bulan Ramadan ini. Namun, justru kenanga yang bereaksi. Ia menjadi tidak tenang. Awal mula sakitnya beliau ada di perut. Ini mengindikasikan bahwasanya sihir yang masuk ke dalam tubuh Ibu Atin ini menggunakan media perantaraan makanan atau minuman. Wallahu a'lam bishawab. Nah, karena ini sudah berjalan 12 tahun, maka biasanya sihir yang dimasukkan melalui makanan atau minuman dan masuk ke dalam tubuh, kalau sudah lama dia bisa turun ke bawah atau bisa naik ke arah atas sehingga membuat kepala selalu sakit, pusing, seperti orang vertigo, susah fokus dan lain sebagainya. Maka dari itu, kurma ajwa insya Allah adalah solusi terbaik untuk mengobati Ibu Atin. Setelah mengkonsumsi kurma sebanyak 7 biji, saya langsung mual, kepengen muntah. Dan ya alhamdulillah pas di ruqyah Ustadz saya ikut muntah. Ustadz bilang nambah lagi. Saya nambah lagi, ya itu juga saya mulai tambah lagi mual.
Walau Kenanga masih bersembunyi di balik sehelai kain, tapi ia terus mengemukakan perasaannya. Kenanga lagi-lagi berusaha meluapkan kemarahannya kepada Ustadz Faizar. Bisa jadi dia teriak-teriak ibu, bukan pada ibu Atin, tapi ibu jin yang ada dalam tubuh dia, manggil-manggil ibu jin yang ada di dalam tubuhnya Bu Atin. Karena memang anaknya putri Ibu Atin seperti ini, ketika awal mula Bu Atin itu kena sihir, dan dia masih dalam keadaan menyusui. Pemirsa Ruqyah, di tengah Yati bereaksi, Ustadz memintanya untuk berdiri. Kondisi Yati sudah lebih baik dari sebelumnya, tetapi Kenanga terus-menerus histeris. Udah Ibu, duduk. Yati langsung mendekap erat anak bungsunya dan mencoba menenangkan anak kesayangannya. Kalau sakit kepala, Sebelum saya kenal sunnah, pas saya sakit saya ke dukun. Rasa enakan, udah saya mikir dah sembuh. Terus hal itu terjadi berulang. Cuma pas terjadinya paling parah, pas saya sudah mengenal sunnah. Nah, disitulah baru saya rasa sakit saya tambah parah. Akhirnya saya hindarkan diri saya untuk lakukan kemusyrikan. Memang saya dah tekad taubat. Ya, bukannya ia menjadi lebih baik, justru keadaannya bertambah parah. Beruntung, Yati lekas menyadari bahwa pilihannya salah dan segera kembali ke sunnah. Tetap aja masih ada gangguan itu. Dan hal ini terjadi sampai 12 tahun. Tapi karena saya mengamalkan sunnah Nabi, saya melakukan ruqyah mandiri terus selama 12 tahun hingga saat ini. Alhamdulillah gangguannya mulai berkurang. Walaupun belum 100% sembuh. Nah, tapi masih tetap saya terusin itu. Dan mengharap pada Allah agar Allah sembuhkan saya. Pemirsa Ruqyah, untuk terapi Ruqyah terakhir, Ustadz meminta Yati berdiri dan merentangkan kedua tangannya. Alhamdulillah, yang semulanya lemas dan pucat, kini rona wajah Yati kembali cerah. Kenanga pun sudah kembali tenang. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. harus ditegakkan disiplin, khususnya bangun malam. Lalu berikan makanan-makanan yang baik bagi tubuh, bagi rohaninya, seperti yang dijelaskan dalam Quran maupun yang dijelaskan dalam Sunnah Nabawiyah. Bisa menggunakan habatus sauda, luban hadromi, atau menggunakan kurma ajwa, itu juga bagus sekali untuk mengobatinya. Wallahu a'lam bishawab. Pemirsa Ruqyah, selain terkenal sebagai negeri piramid, negara ini juga populer sebagai salah satu wilayah di dunia yang memiliki peradaban tertua. Disinilah tempat berkembangnya agama Samawi, Islam, Nasrani, dan Yahudi. Serta maraknya praktik ilmu sihir dalam kehidupan kerajaan. Banyak temuan telah mengungkapkan bahwa mantra, simbol, dan rupa-rupa pahatan menjadi budaya magis masyarakat Mesir sebelumnya. Penasaran dengan itu, membawa tim Ruqyah Trans 7 dan Ustadz Faizar untuk menelisik lebih jauh. Ada satu jenis kertas yang menjadi kertas tertua dan paling kuno di dunia ini, yakni kertas yang dibuat pada masa kekuasaan Firaun yang ada di Mesir.
Kertas itu diambil dari bahan dasar papirus. Di sini kita sudah ada contoh tanaman papirus yang dimaksud. Dan ini tidak terlepas juga dari unsur-unsur magis yang tersebar di kalangan mitologi Mesir kuno dulu. Papirus dipercaya menjadi tanaman ajaib bagi para Firaun dan penduduk-penduduk Mesir saat itu, karena papirus sendiri mempunyai bunga ya, seperti matahari yang terbit. Menurut mitologi Mesir kuno, itu adalah dewa yang paling agung atau Amun-Ra. Bisa Anda lihat seperti yang ada di gambar ini. Ini adalah dewa matahari. Dia itu berbadan manusia tetapi memiliki wajah elang dengan bundaran di atas kepalanya. Dan di papirus inilah batangnya itu berbentuk segitiga. Sama seperti piramid yang dibangun oleh Firaun untuk mengubur jasad-jasad para raja Mesir atau Firaun-Firaun yang sudah wafat. Jadi kesimpulannya, orang Mesir kuno, khususnya para Firaun, menjadikan kertas ini sebagai kertas yang amat sangat berwibawa, sangat mulia, karena mereka percayai kertas papirus ini adalah sebuah keajaiban yang menjadi buku amal timbangan para Firaun untuk menjalani pengadilan akhirat menurut kepercayaan mereka. Dan lukisan inilah pemirsa yang menjadi cikal bakal berkembangnya seluruh sihir-sihir yang ada di dunia, khususnya menggunakan metode perbintangan atau ilmu nujum. Dan di Jawa terkenal ilmu-ilmu primbon, dan itu pun semua weton-weton itu tidak lepas dari rumus-rumus yang ada di sini. Dan sihir-sihir yang ada di Jawa tidak lepas dari rumus-rumus sihir yang ada di lukisan ini. Pemirsa Ruqyah, ternyata negara yang terletak di utara benua Afrika ini juga menjadi tempat bermukimnya banyak saudara kita dari Indonesia. Mereka beraktivitas sebagai mahasiswa maupun sebagai pekerja. Salah satunya adalah Susanti atau yang biasa disapa Susi. Perempuan ini mengaku telah tinggal di Kairo selama 13 tahun. Namun sayang, kehidupan sehari-harinya tidak berjalan dengan nyaman. Sewaktu saya kelas 1 SMA, tahun 94 kalau nggak salah. Awalnya itu saya memiliki penyakit tiba-tiba yang tidak pernah, itu penyakit kulit. Susi juga bercerita bahwa makhluk gaib seakan-akan terus menguntitnya kemanapun ia pergi. Apalagi setelah ia bekerja di negara bekas kerajaan Firaun ini. Susi mulai beraksi. Tubuhnya terasa lemas hingga ia jatuh terduduk. Berdiri lagi, berdiri. Semakin lama, tingkah jin itu semakin menjadi-jadi. Saat di Ruqyah tadi, saya merasakan ada seseorang perempuan tua. Saya merasakan dia menguasai tubuh saya, tapi saya tidak tahu. Saya tahu, tapi saya tidak bisa menguasai diri. Pemirsa Ruqyah, Susi terus mengalami mual dan pusing. Ustadz lalu menyiapkan segelas teh. Sebelum diberikan ke Susi, Ustadz lebih dulu meruqyah air tersebut. Setelahnya, Ustadz meminta Susi untuk menghabiskannya. Itu saya udah mulai merinding karena tatapan dia begitu tajam ya saat itu. Saya memperhatikan makhluk gaib yang masuk ke dalam tubuhnya itu berusaha untuk terus berada di dalam tubuhnya Ibu Susi. Pemirsa Ruqyah, jin belum juga jerah. Pilihannya masih ingin menetap dalam raga Susi. Saat Ustadz sedang meruqyahnya, tubuh Susi berputar sendiri dan seketika saja tumbang. Sekarang Ustadz menugasi saya untuk memijit pelan-pelan area pinggang Susi. Pemirsa Ruqyah, makhluk gaib yang kerap menguasai diri Susi juga kerap membuatnya malas beribadah. Sakit pinggang yang menahun, yang tidak pernah sembuh. Emosi yang berlebihan. Terus selalu mimpi buruk.
tentang hantu atau makhluk-makhluk halus seperti itu. Saya malas beribadah, saya malas membaca Quran. Kasih cabai pemirsa, nggak usah dimakan. Tak Pertama hanya cukup itu dulu. saja, gangguan gaib pun sering menyambanginya di waktu-waktu dia beristirahat di malam hari. Membuatnya sukar untuk tidur dan menjadi insomnia. Karena saya itu sangat sulit tidur. Tapi kalau siang saya tidur terus. Kalau malam tidur suka ketakutan. Karena dalam tidur saya itu suka tindihan. Saya didatangi makhluk besar, tinggi, hitam, mau selalu mencekik saya. Saya itu selalu ketakutan dalam hidup saya itu. Bu Susi, jawab saya. Kan ngomong. Pemirsa Ruqyah, tahapan berikutnya ialah Ustadz meruqyah kembali Susi. Kali Makan. ini Ustadz menggunakan cabai. Kalau merah daerah hidung, pangkal hidung, ini berarti mereka sembunyi di area jantung sama paru-paru. Ini yang namanya saf'ah, kalau dalam Fathul Bari penjelasan masalah ain. Ketika Susi mencoba menghirup aroma cabai, jin itu merasa ditusuk. Semakin Ustadz memintanya untuk memakan cabai tersebut, semakin Susi diselimuti emosi. Ini sebagai pengganti kalau misal tidak ada habatus sauda atau obat tetes yang untuk hidung ya, maka kita bisa gunakan cabai. Kalau untuk gurah, cabai biasanya juga digunakan untuk menetralisir lendir-lendir yang ada di sekitaran hidung dan juga di tenggorokan. Tapi saya rasa untuk gangguan jin seperti ini tidak perlu sampai seperti itu ya, di tahap awal cukup dihirup saja. Namun kalau tidak berhasil, bolehlah ditetesi dengan tentunya konsultasi dengan para ahli gurah. Ibu, Bu Susi, makan. Ustadz terus meminta Susi untuk memakan cabai tersebut. Makan. Bu Susi, kenapa suka sama dia? Sayang. Dia suka menyendiri. Hampir 20 tahun, bahkan sekarang berarti lebih dari 20 tahun, saya merasakan bahwa saya itu mencintai dan merindukan seseorang yang terlalu berlebihan. Sempat terpikir, saya dulu pernah bertekad bahwa saya tidak akan pernah menikah selain dengan seseorang yang selalu ada dalam benak saya. Tapi alhamdulillah saya selalu melawan perasaan itu. Sampai saya menikah, bertemu dengan seseorang, saya menikah dan alhamdulillah sampai sekarang saya dikaruniai seorang anak. Kamu jin mana? Jin Mesir? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. Dicekokin dengan cabai, saya sangat suka dengan pedas, saya suka sekali. Tapi yang saya rasakan saat diruqyah tadi, itu beling atau pisau, sakit sekali di tenggorokan saya, sangat menyakiti tubuh saya. Alhamdulillah, setelah mengikuti semua arahan juga nasihat dari Ustadz Faizar, kesadaran Susi kembali utuh.